Pegunungan Jepang pada musim semi. Kabut tipis turun, suara burung bergema di antara pepohonan, dan jauh di atas sana tampak seorang pertapa berjubah sederhana mendaki dengan langkah mantap. Tubuhnya kurus, wajahnya keras oleh latihan, namun sorot matanya penuh ketenangan. Ia adalah seorang Yamabushi, pejalan gunung yang menjadi simbol dari sebuah tradisi unik bernama Shugendo. Shugendo bukan hanya sebuah agama, bukan pula sekedar latihan spiritual. Ia adalah jalan hidup yang memadukan Buddhisme, Shinto, dan Taoisme, dan lahir dari keyakinan bahwa gunung adalah tempat suci, jembatan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Kata Shugendo sendiri berarti jalan menuju kekuatan spiritual melalui latihan dan pengembaraan. Tradisi ini mulai tumbuh pada abad ke-7, ketika Jepang masih sangat dipengaruhi budaya Tiongkok. Pada saat itu, para biksu Buddha membawa ajaran meditasi. Para pendeta Shinto sudah lama memuja roh-roh alam atau kami, dan filsafat Tao mengajarkan keselarasan dengan alam. Dari pertemuan tiga aliran besar inilah lahir Shugendo, sebuah praktik yang mengajarkan bahwa manusia bisa mencapai pencerahan dengan menyatu bersama kekuatan alam. Shugendo tidak berkembang di kota-kota besar, melainkan di pegunungan yang sunyi. Para pengikutnya percaya, semakin tinggi gunung, semakin dekat mereka dengan kekuatan spiritual. Itulah sebabnya, sampai hari ini, gunung-gunung seperti Kumano, Yoshino, dan Dewa Sanzan dianggap suci dan menjadi pusat ziarah Shugendo. Namun, apa yang sebenarnya dilakukan oleh praktisi Shugendo? Apa tujuan dari latihan berat mereka di tengah hutan, tebing, dan gua-gua gelap? Untuk memahami hal ini, kita harus menelusuri kisah para Yamabushi, para petapa gunung yang menjadi tulang punggung Shugendo. Yamabushi berarti mereka yang berbaring di gunung. Julukan ini merujuk pada gaya hidup keras para pertapa yang meninggalkan kenyamanan dunia dan hidup di alam liar. Mereka tidur di goa, mandi di sungai es, dan mendaki gunung dalam kondisi apapun. Semua dilakukan demi melatih tubuh, pikiran, dan jiwa. Pakaian mereka khas, jubah putih sederhana, topi kecil dari anyaman rotan, dan tas kecil berisi benda-benda ritual. Yang paling ikonik adalah trompet kerang laut atau horagai. Dengan suara yang menggema, Yamabushi meniup kerang itu untuk menandai perjalanan spiritual mereka. Latihan para Yamabushi bukan sekedar fisik, tetapi juga penuh simbolisme. Mereka mendaki gunung tidak hanya untuk menguji stamina, melainkan juga untuk naik secara spiritual. Mereka berendam di air terjun dingin, percaya bahwa arus deras itu membersihkan dosa. Mereka berpuasa berhari-hari, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Namun, Yamabushi bukan hanya pertapa yang hidup menyendiri. Seiring waktu, mereka juga dikenal sebagai tabib, peramal, bahkan pejuang. Mereka dipercaya memiliki kemampuan supranatural, bisa menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, dan memberikan perlindungan bagi desa-desa di kaki gunung. Inilah sebabnya mengapa dalam sejarah Jepang, Yamabushi sering dihormati sekaligus ditakuti. Tokoh legendaris dalam sejarah Shugendo adalah En-no Gyoja atau En-no Ozunu yang hidup pada abad ke-7. Ia dianggap sebagai pendiri tradisi ini. Konon, En-no Gyoja mampu mengendalikan roh, berjalan di udara, bahkan memindahkan batu besar hanya dengan kekuatan mantra. Tentu saja, sulit membedakan antara sejarah dan mitos. Tetapi figur En-no Gyoja tetap menjadi simbol utama Shugendo hingga kini. Shugendo juga membentuk cara pandang unik terhadap kehidupan.
Para Yamabushi percaya bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan jalan menuju pencerahan. Rasa lapar, dingin, dan lelah dianggap sebagai guru yang membentuk jiwa. Dengan kata lain, Shugendo mengajarkan bahwa untuk mencapai kekuatan spiritual, manusia harus melewati ujian tubuh dan alam. Bagi masyarakat Jepang kuno, gunung bukan hanya tumpukan batu dan hutan. Gunung adalah tempat tinggal para dewa, roh leluhur, dan kekuatan kosmik yang misterius. Dalam Shinto, kami diyakini bersemayam di gunung-gunung tertentu. Sementara dalam Buddhisme, gunung dipandang sebagai simbol pencerahan, seperti Gunung Meru dalam kosmologi India. Shugendo memadukan dua pandangan ini. Gunung dianggap sebagai mandala hidup, tempat manusia bisa mengalami perjalanan spiritual. Mendaki gunung berarti memasuki ruang suci, di mana dunia manusia bersentuhan dengan dunia ilahi. Misalnya di Gunung Yoshino, para peziarah Shugendo melakukan perjalanan panjang melewati jalur bebatuan, hutan lebat, dan kuil-kuil kecil. Setiap langkah dipandang sebagai tahapan menuju pencerahan. Jalur ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, melambangkan perjalanan dari dunia penuh nafsu menuju kebijaksanaan. Kosmologi Shugendo juga sangat terkait dengan alam. Angin, hujan, sungai, dan batu bukanlah benda mati, melainkan manifestasi kekuatan ilahi. Itulah mengapa para Yamabushi melakukan ritual langsung di alam, berendam di air terjun, berdoa di puncak gunung, atau bertapa di dalam gua. Semua itu adalah cara untuk menyatu dengan energi kosmos. Satu hal menarik, dalam Shugendo tidak ada batas kaku antara kehidupan sehari-hari dengan praktik spiritual. Seorang Yamabushi bisa menjadi petani di desa, tetapi saat ia naik gunung, ia berubah menjadi praktisi suci. Dengan kata lain, Shugendo mengajarkan bahwa spiritualitas bukan hanya urusan kuil atau ritual, melainkan bagian dari kehidupan yang menyatu dengan alam. Seperti banyak tradisi di Jepang, Shugendo mengalami pasang surut. Pada masa-masa awal, para Yamabushi dihormati dan bahkan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Mereka diminta melindungi desa, mengadakan upacara, hingga memberikan nasihat politik. Namun pada abad ke-19, ketika Jepang memasuki era modernisasi Meiji, pemerintah memandang Shugendo sebagai ancaman. Pada tahun 1872, Shugendo secara resmi dilarang. Alasannya, pemerintah ingin memisahkan Shinto dari Buddhisme, sementara Shugendo justru memadukan keduanya. Para Yamabushi dilarang melakukan ritual, kuil-kuil Shugendo ditutup, dan tradisi ini hampir punah. Meski begitu, Shugendo tidak hilang. Para pengikutnya tetap berlatih secara diam-diam di gunung-gunung. Dan setelah Perang Dunia Kedua, ketika kebebasan beragama kembali ditegakkan di Jepang, Shugendo pun bangkit. Hingga kini, banyak jalur ziarah kuno seperti Kumano Kodo di prefektur Wakayama masih menjadi tempat praktik Shugendo dan bahkan diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Saat ini, Shugendo tidak lagi seketat masa lalu. Banyak peziarah modern, baik orang Jepang maupun wisatawan asing, ikut mendaki jalur-jalur suci, berpartisipasi dalam ritual, atau sekedar merasakan keheningan spiritual di pegunungan. Shugendo pun menjadi jembatan antara tradisi kuno Jepang dan kebutuhan spiritual manusia modern. Di era serba digital, mungkin muncul pertanyaan, apakah Shugendo masih relevan? Jawabannya justru semakin penting. Shugendo menawarkan pelajaran bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Di tengah krisis ekologi dan stres kehidupan kota, ajaran Shugendo mengingatkan kita untuk kembali menyatu dengan bumi. Latihan sederhana seperti berjalan di hutan, mendaki gunung, atau sekedar duduk di tepi sungai adalah cara modern untuk merasakan semangat Shugendo.
Bahkan tanpa menjadi Yamabushi, siapapun bisa belajar menghormati alam, menerima penderitaan, dan menemukan kedamaian batin. Shugendo juga menjadi simbol ketahanan budaya. Meski pernah dilarang, tradisi ini mampu bertahan berabad-abad karena berakar kuat pada keyakinan bahwa manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Inilah warisan yang terus hidup di Jepang dan semakin dikenal dunia. Shugendo adalah kisah tentang manusia, alam, dan pencarian makna. Ia lahir dari pegunungan Jepang, bertahan melewati larangan politik, dan kini menjadi warisan spiritual dunia. Ketika kita mendengar suara Horagai menggema di lembah atau melihat seorang Yamabushi mendaki dengan langkah mantap, kita diingatkan bahwa jalan menuju pencerahan tidak selalu ada di kuil megah atau kitab suci. Terkadang ia justru ada di gunung, di hutan, di air terjun, dan di dalam hati kita sendiri.